Apa kabar kembali berjumpa dengan saya, Rusno Arif. Hingga hari ini, hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2025 atau sehari menjelang kemerdekaan dan hampir 2 pekan setelah Kejaksaan Agung memastikan Sylvester Matutina dipanggil untuk dieksekusi dan dijebloskan ke dalam penjara, Ketua Relawan Solmed, ini relawannya pendukung mantan Presiden Joko Widodo itu sampai sekarang nggak ketahuan jejaknya. Sylvester menghilang, padahal biasanya kan dia tampak warawiri, Jakarta, Solo, di rumahnya Jokowi dia sering muncul juga, dan juga tampil di berbagai tayangan televisi, membela dan pasang badan untuk Joko Widodo dan keluarganya. Bahkan dia nggak segan ini untuk mengintimidasi lawan-lawan bicaranya maupun mereka-mereka yang berunjuk rasa di rumahnya Jokowi. Yang menarik itu ternyata selama 6 tahun eksekusi dari Sylvester Matutina, karena kan dia itu kan diputuskan oleh Mahkamah Agung itu harus dipenjara selama 1,5 tahun itu, tahun 2019. Akhirnya ya sampai sekarang eksekusinya mangkrak. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu telah berganti sampai 5 kali. Dan 3 orang diantaranya sekarang itu menjadi petinggi di Kejaksaan Agung. Apakah karena berjasa untuk itu kemudian mereka mendapatkan promosi? Saya kira ini terlalu spekulatif ya. Tapi faktanya seperti itu gitu ya. Salah satunya adalah Anang Supriyatna yang kini menjadi Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung. Sebagai Kapus Penkum, Anang menegaskan bahwa Sylvester Matutina harus dieksekusi karena putusan hukumnya itu kan sudah inkrah, jadi sudah berkekuatan hukum tetap, yakni divonis oleh Majelis Kasasi Mahkamah Agung 1 tahun 6 bulan, lebih berat 1,5 tahun dari putusan hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan juga di Hakim Majelis Banding di Pengadilan Tinggi Jakarta. Sama-sama ini di 2 pengadilan ini, di tingkat pertama mereka menjatuhkan vonis 1 tahun penjara dan kemudian dikuatkan oleh Majelis Banding juga sama-sama 1 tahun penjara. Setelah dikasasi malah naik jadi 1,5 tahun penjara. Yang menarik ini sehari setelah Kapus Penkum Anang menyatakan bahwa Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah memanggil Sylvester pada hari Senin ya tanggal 4 Agustus lalu. Sylvester itu bukan menyerahkan diri ke kejaksaan, dia malah mengajukan peninjauan kembali atau ini adalah upaya hukum yang luar biasa ke Mahkamah Agung pada Selasa 5 Agustus 2025. Tanggal 4 dia harusnya dieksekusi, 4 Agustus ya, hari Senin, ternyata dia malah datang sebagai saksinya Jokowi di Polda Metro Jaya karena dipanggil di situ. Jadi buat dia lebih penting datang ke sana ke Polda menjadi saksi untuk kasus pelaporan oleh Jokowi, dan ternyata dia esokannya harinya bukannya datang ke Kejaksaan Negeri tapi dia berusaha untuk terus menghindar dari masuk penjara dengan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Tapi kan sebenarnya peninjauan kembali itu tidak menghalangi eksekusi. Karena level tadi di Mahkamah Agung itu yang putusan kasasi itu sudah bersifat inkrah alias berkekuatan hukum tetap. Karena itu harusnya meskipun dia mengajukan peninjauan kembali ya dia tetap harusnya dipanggil paksa dan dijebloskan ke penjara. Nah, apa yang terjadi? Mengapa saat putusan kasasi MA pada 6 September 2019 Sylvester tidak segera dieksekusi? Banyak yang menduga dan curiga ya saat itu Sylvester itu dilindungi karena presidennya kan masih Joko Widodo. Yakni itu pada akhir masa jabatan pertamanya ketika dia berpasangan dengan Yusuf Kala tahun 2014-2019. Jadi walaupun waktu itu dia bersengketa hukum dengan Yusuf Kala, wakil presiden, ya, tapi kan presidennya adalah Jokowi. Jadi yang ya Jokowi masih bisa melindungi dia. Dan kemudian kan pada bulan-bulan itu Jokowi sudah terpilih kembali menjadi presiden untuk periode yang kedua. Kali ini dia berpasangan dengan Ma'ruf Amin. Ya aman lah. Sylvester Matutina itu sampai kemudian tahun 2024 kemarin Jokowi lengser dan sudah hampir 1 tahun. Dia juga tetap belum dieksekusi. Dan yang cukup mengejutkan itu ternyata kan Sylvester malah diangkat menjadi komisaris independen di holding BUMN Pangan, yang Food ID ini. Soal pangan ini menjadi salah satu program andalan dari pemerintahnya Prabowo. Bayangkan ya, komisaris independen di perusahaan yang harusnya sangat diandalkan oleh Presiden Prabowo, itu ditempatkan orang yang sudah jadi terpidana dan dengan latar belakang pendidikan juga yang nggak jelas. Ini betul-betul ironis. Nah, apa penjelasan Anang Supriyatna ini ketika dia waktu-waktu itu kan dia menjadi kepala kejaksaan negerinya. Anang mengaku bahwa dia telah menerbitkan surat eksekusi
Dan Anang mempersilahkan wartawan untuk mengecek ke Kejaksaan Negeri, maksud saya Jakarta Selatan ya. Namun kata dia ketika surat eksekusi tersebut Sylvester Matutina itu menghilang. Wah, ini rupanya dia punya ilmu menghilang kayak seperti sekarang ini ya. Saya nggak tahu di untungnya Sylvester atau bisa jadi alasan ini. Tidak lama setelah itu kan kemudian pada tahun 2020 sampai 2021 Indonesia dilanda pandemi COVID. Ini pandemi global dan Indonesia juga termasuk yang terkena parah dan akhirnya pada waktu itu Menteri Hukum dan HAM-nya pada waktu itu ya masih siapa ya masih kader PDIP ya ini yang menjadi Menteri Hukum dan HAM-nya kalau tidak salah Yasona Lawli itu dia mengeluarkan keputusan bahwa banyak narapidana yang kemudian dikeluarkan dari lembaga pemasyarakatan karena khawatir terjangkit COVID. Jadi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kemudian memutuskan tidak mengejar lagi Sylvester Matutina ini ya karena alasannya yang di penjara saja dikeluarkan masa yang di luar mau dimasukkan ke penjara. Jadi ya nggak mungkin dilanjutkan. Cukup masuk ke akal alasannya walaupun kemudian orang juga masih tetap saja mencurigai itu gitu ya. Setelah Anang itu Kejaksaan Negeri Jaksel itu dipimpin oleh Nur Cahyo Jangkung Madyo dan sekarang ini dia sudah menjadi Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda bidang tidak pidana khusus Kejaksaan Agung. Setelah itu setelah Nur Cahyo Jangkung ini dipromosi, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berikutnya adalah Saris Sulaiman yang kini juga itu menjabat sebagai asisten khusus Jaksa Agung di Kejaksaan Agung. Ini semua dipromosi ke Kejaksaan Agung. Jadi 3 orang ya, Anang Supriyatna, kemudian Nur Cahyo Jungkung, bukan Jangkung ya, Nur Cahyo Jungkung Madyo, dan kemudian Sarif Sulaiman. Semuanya sekarang Kejaksaan Agung. Dan kemudian Sarif Sulaiman itu digantikan oleh Haryoko Ari Prabowo. Di mana sekarang Haryoko Ari Prabowo? Dia menjabat sebagai asisten tindak pidana khusus atau Asipitsus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Ini dan kemudian sejak Juli tahun 2025 Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dijabat oleh Iwan Catur Karyawan. Jadi sejak tahun 2019 saat Sylvester harusnya dieksekusi sudah 5 orang Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu berganti. 3 diantaranya sekarang jadi petinggi di Kejaksaan Agung, 1 orang jadi petinggi di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan sekarang yang bertanggung jawab mengeksekusi Sylvester itu adalah Iwan Catur Karyawan Kejari Jakarta Selatan. Jadi kalau Pak Anang Supriyatna mempersilahkan untuk ditanyakan langsung ke Kejari ke Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ya yang harus bertanggung jawab sekarang Pak Iwan Catur Karyawan. Tapi sejauh ini Pak Iwan Catur ini nggak pernah buka suara sama sekali ya, yang sering menjelaskan malah Pak Anang Supriyatna dan Pak Anang Supriyatna kemudian sekarang buang badan. Dia memerintahkan, bukan dia memerintahkan, dia meminta agar wartawan itu menanyakan ke Kejari Jakarta Selatan, Kajarinya, Kepala Kejaksaannya, Kajari ya, bukan Kejarinya ya, Iwan Catur Karyawan. Tidak segera dieksekusinya Sylvester, bahkan dia malah mengajukan PK ke Mahkamah Agung menunjukkan bahwa ya memang nggak salah kalau banyak yang menduga ini ada kekuatan besar yang melindunginya. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD termasuk yang mencurigai sebab selama ini kata dia Kejaksaan Agung itu dikenal ya selalu berhasil mengejar para buronan ini. Nah, bahkan ada tahun 2025 ini kata dia, kata Pak Mahfud MD maksud saya, ada buronan yang bersembunyi di Papua pun bisa ditangkap. Ini loh Kejaksaan Agung. Masa Sylvester paling nggak jauh-jauh lah mainannya Jakarta Solo gitu atau jauh-jauh paling dia main ke NTT kampung halamannya nggak bisa juga ditangkap oleh kejaksaan. Siapa yang melindungi ini ya kalau Pak Mahfud menyatakan ya paling tidak kata dia ya kejaksaan lah yang melindunginya. Ini Pak Mahfud MD nggak mau nyebut Pak Joko Widodo ya padahal banyak sekali sekarang ini orang mencurigai ya karena cawe-cawe dari Presiden Joko Widodo lah, mantan Presiden Joko Widodo lah, makanya kemudian dia masih terus bisa lolos dan tidak dieksekusi masuk ke penjara. Mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman juga dia mencurigai, kalau dia bukan mencurigai, dia menilai eksekusi vonis pidana Sylvester Matutina tertahan itu karena faktor politik. Ada kekuatan-kekuatan di balik ini semua yang menyebabkan kasus janggal ini bisa begitu terbuka, kata dia. Ini saya bacanya di tempo.co ya. Nah, menurut Marzuki Darusman, posisi Sylvester sebagai pendukung garis keras mantan Presiden Joko Widodo ini turut mempertebal kecurigaan publik soal adanya intervensi politik. Ini, kata dia, satu kasus impunitas yang terkait erat sekali dengan masalah pengaruh politik. Marzuki Darusman berpandangan keterkaitan nama Sylvester dengan isu sensitif seperti polemik ijazah Presiden Jokowi membuat transparansi eksekusi vonis menjadi krusial.
Dan kesangsian publik ini harus dijernihkan dan Kejaksaan Agung sebagai otoritas pelaksana putusan pengadilan mesti memberi klarifikasi, kata Marzuki. Kasus Sylvester ini memang menjadi polemik di publik ya sekarang ini karena memang tidak masuk akal kalau kemudian Kejaksaan Agung itu sampai sekarang belum melakukan eksekusi. Ini pasti orang menduga-duga bahwa ya ini ada kaitannya karena dia dilindungi dan dilindungi kekuatan besarnya itu adalah Presiden ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo. Mau nggak mau orang mengaitkan dengan itu ya karena apa penjelasannya? Kenapa kemudian dia tidak segera dieksekusi? Karena toh dia bukan orang yang saya kira untuk sulit dikejar kecuali kalau mau pasti dia bisa ketangkap. Tapi kan persoalannya mau atau tidak gitu. Karena tadi dia kan jelas sekali bahwa kalau Pak Anang menyatakan bahwa kan dia waktu-waktu itu dia sudah keluarkan surat eksekusi tapi kemudian dia menghilang dan tidak lama menghilang setelah itu ada COVID tahun 2020 sampai 2021. Sekarang kan setelah itu kan ganti sampai ada empat penggantinya Pak Anang. Alasannya apa lagi mereka tidak melakukan eksekusi. Ini pun pada kasus ini juga tidak ramai kalau kemudian para aktivis dan juga pengacara Ahmad Khosinuddin yang ini dia menjadi pengacara untuk mereka-mereka yang sekarang sedang dilaporkan oleh Pak Jokowi di Polda Metro Jaya itu melakukan unjuk rasa mendatangi Kejaksaan Negeri pada hari Kamis lalu. Kamis itu berarti tanggal 31 Juli lalu kan mereka berunjuk rasa mendatangi Kejaksaan Negeri di Jakarta Selatan untuk mempertanyakan mengapa putusan Mahkamah Agung yang sudah inkrah selama 6 tahun itu tidak segera dieksekusi. Nah, kemudian hari Seninnya Anang Supriyatna menyatakan bahwa tidak ada alasan untuk tidak dieksekusi karena dia sudah inkrah ya putusannya. Tapi sekarang walaupun sudah dikatakan inkrah-inkrah, bolak-balik inkrah, Kejaksaan Agung ternyata belum juga dieksekusi. Kalau seperti ini, satu, itu dampaknya yang sangat serius. Pertama adalah tentu kredibilitas dari Kejaksaan Agung sendiri. Yang sekarang ini kan ketika dia menangani kasus-kasus besar, korupsi-korupsi besar di eranya Presiden Jokowi, Presiden ketujuh Jokowi itu kan Kejaksaan Agung banyak sekali mendapat dukungan dari publik. Tapi dengan kasus Sylvester yang tidak segera dieksekusi, ya orang kemudian mempertanyakan tentang independensi dari Kejaksaan Agung. Oke lah kalau Kejaksaan Agungnya sendiri mungkin tidak percaya oleh publik ya sudah lama cerita itu gitu. Meskipun sekarang cukup kembali lagi kepercayaan publik itu. Tapi ini ya hilang lagi setelah kasus Sylvester. Tapi kalau kemudian ini kepercayaan publik itu hilang kepada pemerintahan Pak Prabowo kan ini sangat berat karena sekarang ini beban pemerintahan Prabowo itu sangat berat dan dia butuh dukungan publik. Nah, kalau dukungan publik kepada Prabowo itu kemudian menurun karena kelakuan kita sebutnya begitu dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang tidak segera mengeksekusi Sylvester Matutina kan ini harga yang harus dibayar oleh pemerintahan Prabowo sangat berat gitu. Saya kira Pak Prabowo meskipun nanti tidak dengan harus campur tangan terhadap masalah hukum bisa mengingatkan kejaksaan ini bahwa soal soal yang sebenarnya ecek-ecek ini harus segera diselesaikan karena walaupun sebenarnya Sylvester ini ecek-ecek tapi kan dampaknya sangat serius bagi pemerintahan Prabowo ketika mantan Presiden Joko Widodo itu masih dianggap bisa cawe-cawe dan bisa mengendalikan kejaksaan.